Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Alfi Aulia Al-Madani dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Reinterpretasi Ayat Hudud Zina dalam Tafsir Kontemporer, Analisis Teks dan Konteks pada Surah An-Nur ayat 2. Latar belakang dari saya menulis artikel ini diantaranya adalah tafsir klasik kebanyakan memahami ayat-ayat hudud secara kontekstual dan kaku, bisa dibilang stagnan dan kolot. Dan sedangkan tafsir kontemporer memahami dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya modern. Serta dilihat dari beberapa literatur review yang saya baca, banyak dari mereka yang membahas tentang surah An-Nur ayat kedua ini didominasi dengan hukum Islam. Jadi hal ini yang membuat saya tertarik untuk mengangkat tema dengan judul yang saya sebutkan tadi. Next. Konteks dari surah An-Nur ayat 2. Sebelumnya saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ilal akhir. Artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki hendaklah az-zaniyatu waz-zani fajlidu, maka cambuklah mereka kulla wahidin mi'ata jaldah, sebanyak 100 kali. Dari konteks dari terjemahan itu dapat dilihat konteks dari An-Nur ayat 2 ini, yaitu hukuman bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan, yaitu berupa didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Next. Langsung masuk ke dalam definisi hudud. Hudud atau yang biasa diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu pidana atau hukuman. Hudud dalam Islam merujuk kepada hukuman. Salah satunya adalah perzinahan. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan, bahwa hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dalam hal batas, jenis, dan kuantitas yang merupakan hak Allah. Artinya hukuman tersebut tidak dapat ditambah ataupun dikurangi oleh siapapun dan tidak memiliki batas baik tertinggi ataupun terendah. Para ahli fikih atau hukum Islam mengkategorikan hudud itu ada 7. Ya, salah satunya adalah zina. Dan juga ada hukuman mencuri, syurbah, minum khamar, dan lain-lain. Lanjut. Dari pengertian hudud tadi dan juga kaitannya dengan surah An-Nur ayat 2, di sini saya akan menjelaskan tafsir kontemporer yang menjelaskan tentang surah An-Nur ayat 2 ini. Wahbah Az-Zuhaili bahwa hukuman bagi pezina laki-laki dan perempuan yang masih perjaka atau belum menikah yaitu dicambuk 100 kali. Beliau meyakini bahkan
berkeyakinan bahwa hukum yang ada di dalam tafsir surah An-Nur ini wajib dan tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan Quraisy Shihab menjelaskan bahwa perintah untuk mendera pezina dan perempuan yang belum nikah berupa 100 kali itu adalah untuk pelaksanaan hukum dan juga harus disaksikan oleh orang-orang beriman. Jadi jelas bahwa dari dua tafsir kontemporer yang saya sebut ini, mereka cenderung tidak mengutak-atik firman Allah dan mengikuti apa yang dikatakan dikatakan oleh Al-Quran. Lanjut, sedangkan dari interpretasi kontemporer para sarjana muslim, yaitu Muhammad Syahrur nah, dari Muhammad Syahrur, dia mengemukakan dari teori hudud yang dia gunakan, dia juga mempunyai teori yang memiliki nama yang sama dengan pembahasan ini, yaitu teori hudud atau teori batas. Itu batasan hukum. Penerapan pelanggaran kepada pelaku zina seperti yang tertera dalam surah An-Nur ayat 2 yaitu 100 kali cambukan. Terkait hal ini Syahrur tidak pro dengan konteks ayat ini. Beliau menawarkan bahwa interpretasi terhadap ayat ini harus mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan zaman. Dia juga berpendapat bahwa perubahan pada peraturan perundang-undangan tidak boleh stagnan dan harus beradaptasi dengan kondisi masyarakat di era sekarang. Syahrur juga menekankan bahwa meskipun hukum hudud ini bersifat tetap, tetapi konteks dari penggunaan hukum hudud ini bisa bervariasi. Ia juga menyarankan bahwa harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadilan dan konteks individu serta hak asasi manusia. Selanjutnya adalah Abdullah Ahmad An-Naim, yaitu dengan teori dia reformasi hukum pidana Islam. Dia mengusulkan bahwa penerapan hukum pada pidana Islam harus disesuaikan dengan konteks modern, termasuk mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Penerapan hukum hudud di negara-negara Islam seringkali bersifat politis dan tidak sesuai dengan semangat keadilan Islam yang sebenarnya. Menurutnya, sebelum menerapkan pidana hukum, perlu penguatan administrasi hukum yang transparan dan adil. Dengan demikian, reformasi hukum pidana Islam yang diusulkan oleh An-Naim ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip agama dengan kebutuhan masyarakat modern. Kesimpulannya adalah para ulama sepakat hukuman bagi pelaku zina dalam Islam dibedakan berdasarkan status pernikahan mereka. Wahbah Az-Zuhaili dan juga Quraisy Shihab sepakat untuk mengikuti apa yang di dalam Al-Quran dan tidak mengikuti konteks pada zaman sekarang. Sedangkan
para sarjana muslim seperti Syahrur dan An-Naim lebih mengedepankan kepada hak asasi manusia, konteks sosial modern, dan juga hak-hak yang diperoleh bagi manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.